Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Fauji. Kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial tentang bagaimana membuat soal ujian yang ada di SP16, baik itu soal ulangan harian maupun ulangan-ulangan yang lain. Oke, seperti biasa sebelum memasuki SP16 silakan buka dulu browser Anda dan masukkan alamat seperti biasanya, yaitu smpn16gresik.sch.id tambahkan garing login ya. Setelah itu masukkan nomor NIK Anda, kemudian password sesuai dengan password standar. Kalau standar belum pernah diubah silakan masukkan 1 2 3 sampai 6. Kemudian lakukan penjumlahan dan masuk ke login Anda. Ini adalah tampilan dari SP16 halaman utama ya, berisikan jadwal dan sebagainya, sama seperti jurnal yang seperti biasanya Bapak Ibu lakukan di dalam pembelajaran. Namun kita fokus di pelaksanaan ujian, silakan masuk di e-learning ya. Kemudian nanti silakan pilih tes ya, tes ujian. Langkah pertama kita membuat bank soal dulu ya. Nah, meskipun bank soal kita sudah ada, namun jika ada soal yang tidak sesuai yang kita inginkan, kita bisa buat lagi. Nah, ini sifatnya bank ya, jadi bisa dikumpulkan sebanyak mungkin, terserah Bapak Ibu, baik itu soal pilihan ganda maupun soal uraian, semuanya bisa disimpan di bank soal sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian. Nah, cara membuatnya ya hampir sama dengan tes ya. Kita tentukan dulu mapelnya apa, materi soalnya bagaimana. Kalau bikin tetap itu kita memasukkan nomor soal, kalau dibuat acak tidak perlu diberikan nomor tetapnya ya. Untuk membuat soal ya seperti biasa, di kolom pertama itu kita masukkan soal seperti biasanya. Lalu berisikan gambar atau simbol dan sebagainya bisa kita upload dulu. Nah, kita pilih menu image ya, kita masuk ke gambar ya, ikuti saja langkah-langkahnya seperti yang saya tampilkan ini. Nah, untuk gambar usahakan tidak terlalu besar ya, biar nanti pada waktu ditampilkan di HP siswa itu tidak loadingnya terlalu lama ya, loadingnya biar cepat. Itu gambar jangan terlalu besar. Nah, kalau sudah diupload pastikan sudah masuk di daftar insert yang ada di sini. Nah, kalau sudah ada seperti ini tinggal double klik. Nah, setelah masuk di kolom ini silakan masukkan ke pilih di menu insert. Klik sekali saja, ada peringatan, tinggal pilih OK. Pilih OK. Kalau sudah masuk di dalam soal, berarti sudah berhasil. Tinggal menambahkan kalimat perintah atau soal yang ingin dijawab oleh siswa. Untuk mengubah font ya, bisa kita lakukan baik memperbesar maupun untuk merubah model fontnya ya. Sama dengan Microsoft Word atau program Office yang lain ya, prosesnya hampir sama. Atau ingin menambahkan motion ya, ada, selama disediakan di dalam menu bisa Bapak Ibu mencobanya. Untuk membuat tabel juga bisa ya, tinggal kita letakkan dulu mau diletakkan di mana, tinggal pilih menu insert,
tabel ya, mau berapa jumlah selnya, kolomnya berapa, row-nya berapa, termasuk ukurannya juga bisa. Cuma ini contoh saja ya, tinggal kita masukkan, insert, sudah jadi, tinggal kita beri judul, tabel apa dan sebagainya. Nah, jangan lupa untuk model soal kita pastikan dulu, nah, pilihan ganda atau esai ya. Kalau pilihan ganda, model jawabannya juga disediakan 2 macam ya. Nah, karena kita menggunakan soal uraian ya, tinggal kita masukkan model soalnya uraian, soalnya kita buat tetap, dan nomor soalnya kita buat 1, kemudian kita simpan. Kita lihat posisinya ya, ini adalah soal yang baru kita buat. Di semua soal ada di bank soal ini, berapapun jumlah soal yang Bapak Ibu buat bisa tersimpan di bank soal. Sekarang bagaimana agar bisa digunakan untuk ujian? Itu kita masuk ke menu materi dan soal tes. Nah, ini soal-soal materi yang pernah saya berikan kepada siswa. Nah, kita mau rencana buat baru karena soalnya berbeda, tinggal kita buat nama baru ya, tinggal input baru, nama materi tesnya apa, misalkan PTS ya, PTS kelas 7 ya, kelas 7, penamaan bebas ya, terserah Bapak Ibu mau beri nama apa, yang penting mudah dicari dan tidak salah pada waktu di share ke siswa. Dan mapelnya tentu saja sesuai dengan mapel Bapak Ibu kelas 7 atau kelas 8. Dan jumlah pilihan ganda berapa? Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan soal pilihan ganda ya harus dikasih jumlahnya. Soal uraiannya juga berapa? Misalkan jumlah soal uraian ada 10, untuk karena di ganda nggak ada ya, langsung nanti bobot nilainya ditulis 0 aja di pilihan gandanya, nanti otomatis yang uraian akan muncul angka bobotnya sendiri, yaitu 100 ya. Kalau pilihan ganda kita kasih ada soalnya ya, kita misalkan kasih bobot 60, berarti otomatis yang bobot uraian juga akan berubah. Karena di sini saya menggunakan soal uraian, jadi saya kosongi untuk pilihan ganda dan bobotnya saya kasih 0, otomatis jumlah soal 5 akan menghasilkan 100. Nah, ini adalah jadwal mulainya kapan mau kita rencanakan. Kita mulai tanggal 26 misalkan, sampai untuk jamnya kita mulai jam 7. Ini range-nya ya, bukan siswa mengerjakan. Ini range-nya, soal itu bisa digunakan mulai tanggal 26 jam 7 sampai bisa berakhir tanggal 1 bulan 10 jam 2. Nah, ini waktu ujiannya yang 60 itu. Bisa jenengan tentukan mau 1 jam atau 1 jam setengah ya. Token untuk mengaktifkan tinggal dicentang. Nah, nanti untuk siswa yang masuk perlu token. Kalau tidak pakai token ya nanti siswa tidak pakai token langsung masuk bisa. Share hasil itu setelah siswa mengerjakan bisa langsung tahu hasilnya. Itu kalau untuk pilihan ganda ya. Kalau uraian perlu kita koreksi dulu secara manual. Share review test itu jawaban siswa bisa dilihat juga oleh siswa kalau kita pilih ya. Kalau kita pilih tidak ya belum bisa ditampilkan. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan. Nah, ini ada peringatan. Kenapa? Karena jumlah pilihan ganda tidak kita isi ya, itu kasih 0 dulu. Kalau nggak ada soalnya kasih 0 ya, kasih 0. Nah, baru kita simpan. Nah, ini tampilan jika sudah berhasil membuat materinya. Sekarang nah ini ya, bisa dibaca sini mulainya kapan, berakhirnya kapan, tokennya juga sudah ada. Nah, kelasnya ini belum ada. Nah, kita masuk ke detail untuk membuat kelasnya. Nah, karena saya mengajarnya hanya di kelas 7i, betul tadi kelas 7 yang kita buat soalnya ya, tinggal tambah. Nah, kalau sudah tampil di bawah itu adalah nanti siswa kelas berapa yang bisa mengerjakan soal yang saya buat. Kalau dihapus ya hilang, jadi nggak bisa diakses lagi. Tutup kalau sudah.
atau menambahkan lagi ya bisa, tinggal ditutup. Ya, sekarang kita masuk ke soal, bagaimana mengisi soalnya. Klik di menu soal, nah itu ambil bank soal ya, kelas berapa yang mau dibuat ya, kelas 7 kan tadi ya. Tinggal kita checklist soal-soal mana yang kita perlukan di sini. Tidak harus semua di checklist, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kebetulan saya ini menyiapkan di yang pertama ini saya pakai, yang keempat saya pakai, kelima, 6 saya pakai, 6, 7. Nah ini contoh saja Bapak Ibu ya. Tinggal di checklist. Kalau sudah yakin dengan soal yang kita buat jumlahnya sudah sesuai, nah kalau jumlahnya sudah sesuai, kita masuk ke proses. Ini tinggal diklik proses sekali saja. Nah ini kalau sudah tampil di seperti ini berarti sudah berhasil masuk di soal. Tinggal kita close. Nah kita lihat esainya tadi kan harusnya 5. Nah, terus yang berhasil, nah ini masih kurang ya, hanya 4. Nah berarti bisa kita tambahkan lagi, masuk ke menu soal lagi. Nah kita tambahkan lagi soalnya, ambil lagi, kita pilih kelasnya dulu, kita cari soal mana yang belum kita upload ya, kebetulan nomor 2. Nah, bisa kita pilih proses kembali agar soal masuk ke tempat materi yang akan diberikan ke siswa. Nah, ini sudah berhasil. Plus ya jumlah soalnya sudah 5, berarti sudah memenuhi dan siap dilaksanakan oleh siswa. Jadi siswa baru bisa mengerjakan pada hari Senin tanggal 26 dimulai jam 7. Status tes ini untuk Bapak Ibu melihat, memantau pada waktu ujian ya. Itu nanti bisa tampil proses dari siswa yang mengerjakan. Jadi yang belum mengerjakan bisa diingatkan ya, ini contoh ya yang sudah saya laksanakan. Kalau selesai itu berarti sudah selesai, dia sudah mengerjakan dan sudah diklik selesai. Ini ada yang masih progres, itu berarti harusnya sudah selesai tapi dia tidak klik selesai. Akibatnya ya tetap di situ dan perlu kita selesaikan secara manual. Oke, status tes ya, hasilnya juga bisa kita, karena ini soal uraian jadi perlu koreksi manual ya. Bisa kita cetak, kalau kebetulan pilihan ganda bisa kita cetak di yang merah itu, kita download, sudah bisa kita lihat hasilnya. Oke, saya kira cukup, demikianlah tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.